Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa wa ba'd. Pendengar yang berbahagia, di kesempatan ini saya akan sedikit mengulas tentang buruk sangka. Buruk sangka atau dengan istilah su'udzon adalah prasangka negatif terhadap seseorang tanpa bukti yang jelas. Dalam Islam, buruk sangka sangat dilarang karena dapat merusak hubungan antar sesama dan menimbulkan fitnah. Buruk sangka bukan hanya merupakan perbuatan tercela, tapi juga dianggap sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan ukhuwah Islamiyah. Bahkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Perilaku buruk sangka juga ditegaskan oleh Rasulullah sebagai tindakan yang dapat merusak interaksi sosial dan hubungan persaudaraan. Sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya perkataan. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, memata-matai, berkompetisi tidak sehat, saling hasad, saling benci, dan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Pendengar yang berbahagia, hal senada juga diperkuat oleh sejumlah pernyataan sahabat dan ulama tentang buruk sangka. Antara lain Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu misalnya, "Barang siapa yang masuk dalam sesuatu yang batil, maka dia lebih layak untuk jauhkan dari kebenaran." Kemudian Hasan al-Basri rahimahullah, "Sesungguhnya termasuk dari kemunafikan adalah memperpanjang pembicaraan tentang kehormatan orang lain." Pendengar yang berbahagia, saya akan sedikit mengajak kita semua untuk melihat-lihat atau apa sebetulnya penyebab buruk sangka dari seseorang. Pertama, karena kurangnya pengetahuan. Jadi ketidaktahuan atau kurangnya informasi seringkali menjadi penyebab utama buruk sangka. Ketika seseorang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang situasi atau orang lain, mereka cenderung membuat asumsi yang salah. Dalam surah Al-Isra ayat 36 dikatakan, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Yang kedua adalah hasad dan dengki. Hasad dan dengki adalah perasaan tidak senang atas keberhasilan atau kebahagiaan orang lain. Hasad dapat mendorong seseorang untuk berburuk sangka. Rasulullah pernah bersabda, "Jauhilah hasad, karena hasad memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Yang ketiga, karena ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan terhadap orang lain dapat menjadi akar buruk sangka. Orang yang sering merasa tidak percaya pada niat baik orang lain cenderung berprasangka buruk. Ketidakpercayaan ini seringkali muncul dari pengalaman masa lalu yang buruk atau dari sifat dasar yang curiga. Yang keempat, pengaruh lingkungan. Lingkungan yang penuh dengan gosip, fitnah, dan pembicaraan buruk tentang orang lain dapat mempengaruhi seseorang untuk berprasangka buruk.
orang yang tumbuh dalam lingkungan semacam ini cenderung mengikuti kebiasaan tadi. Yang kelima, kurangnya kontrol diri. Orang yang tidak mampu mengendalikan diri, terutama dalam hal emosi dan pemikiran, mudah terjerumus dalam buruk sangka. Islam menekankan pentingnya pengendalian diri dan menjaga lisan dari berkata buruk. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik dan diam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keenam atau yang terakhir, kurangnya pendidikan agama. Kurangnya pemahaman tentang ajaran Islam yang sebenarnya, terutama mengenai etika bergaul dan menjaga hati, dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap buruk sangka. Pendidikan agama yang baik dapat membantu seseorang memahami pentingnya berbaik sangka dan menghindari prasangka buruk. Pendengar yang berbahagia, kira demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan memahami pengertian atau penyebab dan solusi dalam mengatasi buruk sangka, kita dapat menjaga hati dan lisan kita dari dosa serta menciptakan lingkungan yang lebih baik dan harmonis. Ini merupakan langkah penting dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.